Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Tang Wutong tertegun saat menatap Huo Yuhao yang tak jauh darinya. Entah kenapa, saat ini ia merasa jarak antara dirinya dan Huo Yuhao begitu jauh hingga tak terjembatani. Tang Wutong menarik napas dalam-dalam dan berusaha menghilangkan perasaan itu. Namun, semuanya sia-sia. Ia tahu ia tak akan bisa melupakan tatapan mata pria itu saat menatap Wang Dongel. Kini ia tenggelam dalam dunia Wang Dongel. Akhirnya, proyeksi keemasan di langit perlahan meredup, sementara Huo Yuhao memandangnya dengan enggan. Langit malam kembali sunyi, dan seluruh Akademi Shrek pun tampak sunyi bersamanya. Mungkinkah ini dilakukan manusia? Bagaimana dia melakukannya? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak setiap siswa. Hanya siswa dan guru halaman dalam yang lebih berpengalaman yang dapat menebak secara kasar bahwa itu adalah keterampilan jiwa ciptaan sendiri yang paling canggih dari seorang master jiwa. Hanya master jiwa yang paling hebat yang dapat melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, keterampilan jiwa ciptaan sendiri Huo Yuhao memadukan jiwa bela dirinya, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritualnya. Bahkan mengandung emosinya, kerinduannya pada Wang Dongel. Itu adalah tinju kenangan, tinju yang berisi gelombang perasaan kenangan. Kerinduan di mata Huo Yuhao perlahan memudar. Yang menggantikannya adalah tatapan yang dalam. Ia menatap Bai selagi dan mengangguk padanya. Apakah kau masih ingin menantangku sekarang? Bai tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ia menjawab, meskipun aku tahu jarak antara kau dan aku sangat besar. Aku tidak menyangka akan sebesar itu. Aku sudah kehilangan keberanian untuk menantangmu. Aku akan mempertimbangkannya lagi ketika aku punya keberanian. Setelah selesai berbicara, ia berhenti sejenak dan menatap Huo Yuhao dengan serius sebelum berkata, namun, senior, tahukah kau? Setelah kau menunjukkan jurus ini, aku jadi semakin penasaran denganmu. Aku bahkan mengagumimu. Bagiku, kekaguman seharusnya menjadi prasyarat untuk cinta. Aku tidak akan mudah menyerah. Aku akan berusaha lebih keras untuk memahamimu. Kudengar kau dari Sekte Tang. Setelah lulus, aku ingin bergabung dengan Sekte Tang. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Sekte Tang menyambutmu, dan aku menerima tantanganmu kapan saja. Baiklah, jawab Bai Se. Setelah itu, ia menoleh ke Zhang Lexuan dan Han Ruoruo dan berkata dengan nada tinggi, Senior, aku sudah memutuskan untuk mundur dari kencan buta takdir ini. Setelah melihat apa yang ditunjukkan Senior Yuhao, aku hanya ingin terus berkultivasi. Aku akan bergerak dulu. Setelah selesai berbicara, ia melompat menjauh dan menuju ke tepi pantai. Setelah melihatnya pergi, Zhang Lexuan menunjukkan ekspresi frustrasi di wajahnya. Ia berpikir, Yuhao terlalu karismatik. Dia bisa menularkan siapapun kemanapun dia pergi. Huo Yuhao sudah mengalihkan perhatiannya ke nomor 11, Sutong. Sutong masih mengenakan topi bambu dan kerudung di kepalanya, kerudung itu masih menutupi wajahnya. Setidaknya di permukaan, tak seorang pun bisa tahu apa yang ia rasakan. Pada saat ini, 7 cincin jiwa Huo Yuhao perlahan menghilang. Tidakkah kau ingin menunjukkan kemampuanmu kepadaku juga? Yang ingin kulihat bukanlah kemampuan jiwa ciptaanmu sendiri, kata Sutong kepada Huo Yuhao dengan nada tinggi. Namun, jika ia bisa mendengar suaranya sekarang, ia pasti akan terkejut mengetahui bahwa ia kehilangan sedikit rasa percaya diri yang biasanya ia miliki. Huo Yuhao mengangguk padanya dan berkata, kalau begitu, aku akan memuaskanmu.
Cincin jiwa mulai muncul kembali dari tubuh Huo Yuhao. Namun, semua orang terkejut mengetahui bahwa cincin jiwa yang muncul kembali itu tidak lagi berwarna sama seperti sebelumnya. Sekarang, warnanya berbeda dari 7 cincin jiwa yang muncul sebelumnya. Yang pertama berwarna putih. Kali ini, cincin jiwa pertama yang muncul berwarna merah, merah darah. Warnanya semerah seragam Akademi Shrek, bahkan lebih gelap dan pekat. Warna merah itu melambangkan kekuatan. Cincin jiwa 100.000 tahun, seru banyak orang dengan takjub. Yang terjadi selanjutnya adalah cincin jiwa Huo Yuhao yang tersisa. Yang membuat semua orang terkejut. Ada 7 cincin jiwa lagi setelah yang pertama, 4 berwarna oranye dan 3 berwarna merah. Totalnya ada 8 cincin jiwa. Separuhnya berwarna oranye, dan separuhnya lagi berwarna merah. Cincin jiwa merah adalah cincin jiwa 100.000 tahun. Ini adalah pengetahuan dasar yang diketahui setiap master jiwa. Tapi apa arti oranye? Para siswa Akademi Shrek, baik dari halaman dalam maupun luar, belum pernah mendengar tentang cincin jiwa oranye sebelumnya. Mereka bahkan tidak tahu apa arti cincin jiwa oranye. Semua orang tercengang. Mereka memandang Huo Yuhao seolah-olah dia orang aneh. Huo Yuhao perlahan-lahan memancarkan cahaya hijau giok. Kedelapan cincin jiwa melayang diam-diam di sekelilingnya. Air jernih Danau Dewa Laut mulai mengkristal dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tak lama kemudian, lapisan es yang keras menyebar hingga ke bawah kaki para siswa laki-laki dan perempuan di Danau Dewa Laut. Saat permukaan di bawah mereka mengeras, mereka dapat mengendalikan kekuatan jiwa mereka dengan lebih rileks. Kecepatan kristalisasi bahkan meningkat. Hanya dalam hitungan detik, seluruh Danau Dewa Laut beriak dengan lapisan kabut es. Ya, Danau Dewa Laut telah membeku. Seluruh Danau Dewa Laut tertutup es. Suhu udara turun drastis hanya dalam waktu singkat. Semua orang bisa merasakan dinginnya yang menusuk tulang. Namun, para siswa di halaman luar masih bisa menahan dinginnya, karena dingin itu hanya berasal dari permukaan danau. Tanpa menggunakan kemampuan jiwa atau melakukan tindakan nyata apapun, Huo Yuhao berhasil membekukan seluruh Danau Dewa Laut. Meskipun Danau Dewa Laut bukanlah danau sungguhan, danau itu tetap luas. Seberapa mudahkah membekukan semuanya? Terlebih lagi, Huo Yuhao telah melepaskan 8 cincin jiwa, dan warna setiap cincin jiwa sangat menakjubkan. Para murid Shrek telah mendengar bahwa ia memiliki jiwa kembar. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat jiwa kembar dengan mata kepala sendiri. Dia memiliki 2 jiwa bela diri. Satu bercincin 7, dan yang lainnya bercincin 8. Dia adalah seorang Soldou yang baru berusia 20 tahun. Jika Huo Yuhao dulunya hanya mitos di akademi, kini dia tengah bertransformasi sesuai mitos tersebut. Bahkan Penatua Xuan pun tercengang. Sejak kapan orang ini punya 8 cincin jiwa? Bahkan cincin jiwanya 100.000 tahun. Yan Shaoze memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata, Penatua Xuan, sekarang apakah Anda percaya bahwa dia tidak perlu menunggu sampai masa depan untuk menggantikan saya, kan? Dia bisa langsung mengambil alih dari Anda. Huo Yuhao dengan tenang berkata kepada Su Tong, yang berdiri di tempatnya tanpa berkata apa-apa atau bergerak sedikit pun. Kalau kau bisa mengubah danau kembali menjadi air, kau menang. Kau seharusnya tahu bahwa pengendali tipe es seperti kami mengendalikan suhu terlebih dahulu. Aku sama sekali tidak memanfaatkanmu. Su Tong mengangguk tanpa suara. Namun, tanpa berkata apa-apa, ia tiba-tiba melompat dan melangkah maju. Semua orang di sekitarnya tahu bahwa ia tak bisa membatalkan apa yang telah dilakukan Huo Yuhao dengan mudah.
Huo Yuhao menoleh ke Zhang Lexuan dan Han Ruoruo dan berkata, "Para senior, mari kita biarkan danau ini membeku. Danau ini akan mencair perlahan dengan sendirinya. Ini juga akan memudahkan para siswa kencan buta takdir ini. Mohon maaf telah menyita waktu kalian semua." Huo Yuhao mengangguk kepada para siswa laki-laki dan perempuan sebagai tanda hormat. "Seharusnya aku bisa pergi sekarang. Akademi mengundangku karena mereka ingin aku menunjukkan kemampuanku dan menginspirasi semua orang untuk berkultivasi. Aku telah membantu mereka mencapai tujuan mereka." "Tunggu sebentar." Huo Yuhao tampak sedikit tidak puas ketika ia dihentikan lagi. Suasana hatinya sedang tidak baik saat ini. Ia mulai sedikit marah karena dihentikan berulang kali. Namun, kemarahannya mereda ketika ia melihat orang yang menghentikannya. Tatapan Tang Wutong kini tak lagi rumit. Tatapannya yang penuh tekad memancarkan cahaya keemasan. Meskipun ia bukan Wang Dongel, ia tetap terlihat sangat mirip. Bagaimanapun, Huo Yuhao tak sanggup marah padanya. "Kau sudah menunjukkan kemampuanmu pada mereka. Bagaimana denganku?" tanya Tang Wutong dengan tenang. Huo Yuhao mengerutkan kening dan bertanya, "Tang Wutong, apakah kamu menantangku?" "Kenapa tidak? Karena aturan mengizinkannya." Tang Wutong menjawab dengan tenang. Huo Yuhao menghela napas dan menjawab, "Tapi aku tidak ingin melawanmu." "Aku juga sedang tidak ingin. Kau harus tahu aku tidak akan menyakitimu." Tang Wutong berkata, "Bagaimana jika aku bersikeras?" Mata Huo Yuhao berkilat, dan dia berkata dengan dingin, "Lalu, bagaimana kau ingin bertarung?" Tang Wutong tersenyum. Senyumnya agak aneh. Senyumnya tampak menggoda, tetapi juga sangat canggung. Ketika kedua ekspresi itu bertemu, senyumnya memang tampak agak aneh. Jantung Huo Yuhao berdebar kencang saat melihat senyumnya. Entah kenapa, ia merasa sesuatu akan terjadi. Tang Wutong berkata, "Lupakan saja, aku juga tidak ingin melawanmu. Meskipun aku tidak yakin akan kalah darimu. Kau mengajariku hari itu bahwa aku tidak boleh menggigit tangan yang memberiku makan. Lalu apa yang kamu inginkan?" tanya Huo Yuhao. Tang Wutong menjawab, "Apakah kau masih ingat waktu kita di Kekaisaran Bintang Luo? Saat itu, kau menggunakan kekuatan jiwamu untuk memeriksa kekuatanku sebelum kau pergi. Aku menyetujui permintaanmu saat itu. Sekarang, aku ingin melakukan hal yang sama padamu. Aku ingin mencoba apa yang kau lakukan. Apakah itu adil? Aku sudah membiarkanmu memeriksaku. Jika kau ingin pergi, silakan." "Apa?" Huo Yuhao tidak menyangka Tang Wutong akan mengajukan permintaan seperti itu. Ia agak bingung, karena tidak tahu apa tujuan Tang Wutong. "Kenapa? Kamu takut?" Tang Wutong tampak sedikit provokatif saat dia menatapnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu bukan masalah. Tapi, aku hanya ingin tahu apa yang kau periksa. Apa yang kau coba rasakan dalam diriku?" Ia jelas tidak yakin bahwa Tang Wutong hanya ingin merasakan kekuatan jiwanya. Tang Wutong mengerutkan bibirnya dan menjawab, "Apa kau sudah memberitahuku alasannya saat kau melakukan ini padaku sebelumnya? Kau hanya mengguruiku dengan beberapa patah kata. Baiklah, lakukan saja." Huo Yuhao hanya ingin pergi sekarang. Selain itu, ia juga yakin Tang Wutong tidak akan menyakitinya. Permukaan danau sudah membeku. Tang Wutong langsung melangkah dari daun teratainya menuju Huo Yuhao. Zhang Lexuan dan Han Ruoruo tidak menghentikannya. Semua orang menonton dengan tenang. Huo Yuhao juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Tang Wutong, apalagi orang-orang lainnya. Jarak di antara mereka segera menyempit. Tang Wutong berhenti di depan Huo Yuhao. Ia mengangguk dan berkata, "Aku akan mulai." Huo Yuhao tidak menjawab,
hanya merentangkan tangannya pelan-pelan. Sepertinya ia akan menangkapnya. Wajah Tang Wutong memerah. Setelah ragu sejenak, ia mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas tangan Tang Wutong. Tangan Tang Wutong lembut dan halus. Sentuhan telapak tangannya yang halus saja sudah bisa membangkitkan gairah. Huo Yuhao terkejut dan berusaha keras melepaskan Wang Donger dari pikirannya. Namun, ia menyadari bahwa ia tak bisa melakukannya. Tang Wutong dan Wang Donger terlalu mirip. Sekalipun mereka orang yang berbeda, hampir mustahil untuk tidak mengaitkan mereka. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwanya, dan dia secara bertahap menuangkan kekuatan jiwanya ke tangannya. Justru karena pernah mengalaminya, ia tahu bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong luar biasa. Meskipun tidak seperti jiwa bela diri pamungkasnya. Huo Yuhao merasa bahwa kekuatan jiwa Tang Wutong bahkan lebih kuat daripada kekuatan jiwa es pamungkasnya. Kekuatan jiwa Tang Wutong mengandung sesuatu yang tidak ada dalam kekuatan jiwa Tang Wutong. Sesuatu yang tampak luar biasa dan tampaknya telah ditingkatkan. Mengenai apa itu, Huo Yuhao tidak bisa menjelaskannya secara detail, tetapi ia yakin itu ada. Huo Yuhao sama sekali tidak melawan. Ia membiarkan Tang Wutong dengan bebas menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya dan menyentuh kekuatan jiwanya. Seiring meningkatnya kultivasinya, kualitas kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak jauh berbeda dengan Tang Wutong, terutama setelah ia menyerap esensi es misterius beraneka ragam, meskipun masih ada beberapa perbedaan kualitatif. Pada saat ini, Huo Yuhao tiba-tiba melihat Tang Wutong tersenyum. Ia sedikit tertegun ketika menatapnya, karena ia tidak tahu mengapa Tang Wutong tersenyum. Pada saat inilah sepasang sayap emas raksasa muncul di belakang Tang Wutong. Cincin jiwa juga mulai muncul dari kakinya. Hitam, 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 merah, dan merah. Sebenarnya ada 8 cincin jiwa. Bahkan, cincin-cincin itu saling melengkapi. Ada 6 cincin jiwa 10.000 tahun dan 2 cincin jiwa 100.000 tahun. Huo Yuhao tercengang saat itu. Ia juga tidak tahu bahwa Tang Wutong sebenarnya adalah seorang Soul Douluo. Ia bahkan sudah memiliki 8 cincin. Ia berkultivasi secara tertutup sebelumnya agar bisa mendapatkan 8 cincin. Akan tetapi, bahkan jika dia memiliki 8 cincin dan ingin menunjukkan kemampuannya kepadaku, apa gunanya melakukan itu? Sayapnya memiliki pola sisik yang padat, yang merupakan sayap naga. Jiwa bela diri Tang Wutong adalah kupu-kupu Dewa Naga Cahaya yang kuat. Meskipun sayapnya adalah sayap naga, bentuknya tetap seperti sayap kupu-kupu. Tepat ketika Huo Yuhao bingung dengan apa yang sedang dilakukan Tang Wutong, dahinya tiba-tiba bersinar. Sebuah trisula emas memancarkan cahaya yang kuat. Huo Yuhao langsung merasa pusing saat melihat cahaya dari trisula emas. Namun, ada juga rasa kedekatan yang aneh. Sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Sayap Tang Wutong mengepak pelan. Dan kilatan cahaya keemasan mulai menyebar seperti kabut. Kilat-kilat ini menyebar dengan cepat, bahkan melesat menuju trisula di dahinya, dan dengan cepat diserap oleh trisula emas tersebut. Ini adalah... Huo Yuhao terkejut saat menatap Tang Wutong. Ia adalah orang yang paling dekat dengannya. Dan kekuatan jiwa Tang Wutong ada di dalam dirinya, dan ia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Namun, ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan hanya sayap Tang Wutong yang berubah. Bahkan kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuhnya pun berubah. Beberapa perubahan lebih nyata. Sesuatu dalam kekuatan jiwanya yang sebelumnya dirasakan Huo Yuhao melemah dengan cepat. Sementara perasaan akrab dan dekat yang ia rasakan semakin kuat.
Daya pembeda yang kuat dari kekuatan jiwanya juga perlahan menghilang. Kekuatan jiwa dan jiwa bela dirinya benar-benar berubah. Mungkinkah ini terjadi? Jangan bilang ini keterampilan jiwa ciptaannya sendiri. Huo Yuhao adalah seorang jenius, dan ia percaya bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang para master jiwa, karena ia adalah penemu roh. Selain itu, di dalam dirinya juga terdapat permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing es mimpi langit. Sebagian besar pengetahuan mereka telah diwariskan kepadanya. Namun, Huo Yuhao tidak mendapat jawaban ketika ia mencoba memanggil mereka. Mereka semua, termasuk Raja Beruang Es dan Rumput Es Misterius Adas Bintang, sedang tertidur. Mereka tidak menjawab sama sekali. Perlahan, mata Huo Yuhao terbuka semakin lebar. Sayap Tang Wutong perlahan berubah. Pertama, sisik-sisiknya menjadi ilusi, seolah-olah telah diserap oleh sayapnya. Sisik-sisik naga itu perlahan menghilang. Cahaya keemasan aslinya pun perlahan meredup. Tepi sayapnya mulai berubah menjadi biru redup. Lebih jauh lagi, warna itu perlahan menguat. Ini, kekuatan jiwa yang dicurahkan Tang Wutong ke dalam dirinya perlahan mulai berubah. Kekuatan itu menjadi semakin melengkapi kekuatan jiwanya, dan bahkan mulai terjerat dengannya. Setelah itu, bahkan, pelan-pelan, bertahap, melebur, Huo Yuhao sedang linglung, sekering, benar-benar menyatu, meskipun kecepatan fusinya lambat, tetap saja menyatu. Lambat, tapi terus-menerus. Rasanya seperti sebelumnya. Kekuatan Hao Dong, hati Huo Yuhao bergetar. Tadinya ia hanya mengangkat tangannya dengan sikap merendahkan. Tetapi kini tanpa sadar ia mengeratkan genggamannya pada tangan wanita itu. Cara ia memandangnya pun mulai berubah. Tarikan di dahi Tang Wutong semakin kuat seiring cahaya keemasan menyatu dengan trisula emas. Sayap di belakang punggungnya dan sisik-sisik di sayapnya telah lenyap sepenuhnya. Dan dengan cepat berubah menjadi biru. Kini, terdapat pola emas berbentuk V yang menutupi warna biru sayapnya. Itu bukan lagi kupu-kupu Dewa Naga Cahaya. Itu adalah Dewi Kupu-Kupu Cahaya. Hati Huo Yuhao benar-benar tercekat saat ini. Saat ini, rasa sakit di hatinya telah sepenuhnya hilang. Yang menggantikannya hanyalah rasa sesak yang kuat. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan betapa ajaibnya pemulihan. Saat itu, langit malam yang tadinya gelap gulita akhirnya cerah kembali. Tang Wutong menatap Huo Yuhao. Tatapannya yang menawan memancarkan cinta dan kerinduan yang tak terbatas. Ia tersenyum, dan rasa tidak nyamannya seakan sirna. Yang tersisa hanyalah tatapan menggoda itu. Namun, di saat yang sama, ada air mata sebening kristal di matanya. Di atas kapal, semua orang, termasuk Tetua Xuan, berdiri. Mereka semua tercengang. Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi, begitu pula mereka. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi pada Tang Wutong. Akhirnya, seberkas cahaya keemasan terakhir diserap oleh trisula emas Tang Wutong. Yang tersisa hanyalah kombinasi biru dan emas, kombinasi yang paling ia kenal. Kombinasi yang selama ini ia pikirkan. Apa aku sedang bermimpi? Huo Yuhao linglung menatap Tang Wutong. Suaranya bergetar hebat. Begitu gemetarnya sampai-sampai ia tidak terdengar sedang berbicara. Bodoh, Tang Wutong mendengus. Bodoh, kata yang familiar. Huo Yuhao hanya merasakan perih di matanya. Dan air mata mengalir tak terkendali. Saat itu, tidak ada konotasi yang merendahkan dalam panggilan itu. Panggilan itu membuatnya merasa seolah seluruh dunia sedang bahagia. Semua emosi negatif dalam hatinya seolah terpecah dan tersapu bersih saat ini.
Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya. Ia tak bisa berkata sepatah kata pun lagi. Pada saat ini, kekuatan jiwa melonjak dari tangan Tang Wutong. Kekuatan itu sangat kuat, dan langsung mengalir ke tubuh Huo Yuhao. Selama proses ini, teknik langit misterius milik Huo Yuhao secara tidak sadar menyatu dengannya. Ya, inilah kekuatan Hao Dong yang mereka berdua miliki. Terakhir kali mereka menyatu adalah di medan perang Kekaisaran Matahari dan Bulan. Saat itu, Huo Yuhao bahkan belum menjadi kaisar jiwa. Sekarang, mereka berdua adalah jiwa Douluo. Kekuatan jiwa yang luar biasa bergejolak di sekujur tubuh Huo Yuhao. Inti jiwa di dahinya terstimulasi dan terbuka. Kekuatan jiwanya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kekuatannya luar biasa kuat. Huo Yuhao hanya merasakan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kekuatan jiwanya yang cair. Setiap pusaran air dengan liar menyerap dan memampatkan kekuatan jiwa, membuatnya semakin kuat. Ia mengendalikan kekuatan jiwanya. Kekuatan itu mulai terbentuk saat mengalir dari tangan kanannya, menembus tubuhnya, keluar dari tangan kirinya, dan memasuki Tang Wutong.